Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ira Rosyana Hikmah, salah satu dosen dari program studi Rekayasa Keamanan Siber, jurusan Keamanan Siber, Politeknik Siber dan Sandi Negara. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Statistika Dasar dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini disusun bertujuan sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memberikan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Statistika Dasar. Mata kuliah Statistika Dasar merupakan mata kuliah wajib pada semester 2 untuk taruna program studi Rekayasa Keamanan Siber, jurusan Keamanan Siber, Politeknik Siber dan Sandi Negara. Mata kuliah ini memiliki bobot dengan total 3 SKS dengan rincian yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Bahasa pengantar dalam mata kuliah statistika adalah bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah statistika dasar yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar matematika, statistika, dan teknik kriptografi, serta mampu mengaplikasikannya di bidang keamanan siber dan sandi. Capaian pembelajaran mata kuliah pada akhir perkuliahan ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar tentang statistika deskriptif dan statistika inferensia di bidang pengetahuan keamanan siber dan sandi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang konsep dasar statistika, teknik penarikan sampel, ukuran lokasi dan ukuran variabilitas data, peluang, distribusi peluang, pendugaan parameter, pengujian hipotesis, analisis korelasi dan analisis regresi, serta analisis pada data kategori. Mata kuliah ini memiliki referensi utama dan referensi pendukung. Terdapat 2 referensi utama, yaitu buku yang berjudul Probability and Statistics for Engineer and Scientists oleh Walpole dan buku yang berjudul Introduction to Probability and Statistics oleh Mendenhall. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 minggu termasuk ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini diantaranya ceramah, diskusi kelompok, demonstrasi, dan praktikum. Diskusi kelompok dilaksanakan saat sesi diskusi pada kelas tatap muka ataupun saat penugasan kelompok. Sementara untuk demonstrasi dan praktikum dilaksanakan saat mengerjakan latihan untuk mencari solusi dan praktik menggunakan tools pengolah data. Bentuk perkuliahan pada mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Bentuk pembelajaran pada sinkronus dilaksanakan pada kelas tatap muka di ruang kelas. Sementara untuk bentuk pembelajaran asinkronus dilaksanakan pertama, dosen akan menginformasikan kepada taruna terkait instruksi dan mekanisme perkuliahan melalui WhatsApp, dilanjutkan dengan dosen memberikan materi baik PowerPoint maupun video pembelajaran yang dijelaskan oleh dosen melalui YouTube, dan dosen memberikan instruksi terkait diskusi melalui forum diskusi pada LMS Politeknik Siber dan Sandi Negara. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini didapatkan dari kehadiran, keaktifan, nilai tugas, kuis, nilai diskusi kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Kuis dilakukan sebanyak 2 kali yang dilaksanakan pada sebelum ujian tengah semester dan sebelum ujian akhir semester. Diskusi kelompok menggunakan rubrik holistik yang terdiri dari penilaian internal kelompok dan penilaian eksternal kelompok. Penugasan diberikan sebanyak 13 kali, termasuk penugasan individu atau mandiri dan penugasan berkelompok. Untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilaksanakan secara tertulis menggunakan pedoman penskoran.
Pembobotan untuk evaluasi pembelajaran berdasarkan ketentuan atau kebijakan di Politeknik Siber dan Sandi Negara. Oleh karena itu, pembobotan pada mata kuliah statistika dasar yaitu kehadiran 5%, penugasan, kuis, dan diskusi kelompok sebesar 25%, ujian tengah semester sebesar 35%, dan ujian akhir semester sebesar 35%, dengan total bobot penilaian yaitu 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah statistika dasar yang saya ampu. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran saya secara tatap muka dan sinkronus di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, baik, perkuliahan hari ini silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelas. Laporan kelas 31 rekayasa kompetensi ber-B, jumlah 21, hadir lengkap, siap mengikuti perkuliahan. Lanjutkan dengan berdoa. Siap, lanjutkan. Untuk mengawali perkuliahan, berdoa mulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Selamat siang semua. Oke, kita mulai ya perkuliahan hari ini. Sebelumnya saya ingin tahu kabar kalian, gimana kabarnya, sehat semua? Sehat. Berarti nggak ada yang terkendala kesehatan ya? Oke, ini kita masuk ke pertemuan kedua tentang statistika deskriptif. Ini masih melanjutkan pertemuan pertama. Kalau pertemuan pertama kita baru membahas tentang konsep statistika. Ada yang masih ingat statistika kita bisa bagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial gitu ya. Seperti biasa, kita review pertemuan sebelumnya. Apa yang kalian pahami terkait statistika deskriptif? Ada yang mau mengajukan jawaban pendapatnya? Ya, silakan Elok. Dan pertama yang hari ini masih menjawab. Untuk statistika deskriptif sendiri merupakan cara di mana kita mendeskripsikan, menggambarkan, atau menguraikan data agar mudah dipahami. Menyajikan data supaya mudah dipahami. Dengan cara apa? Ada yang mau melanjutkan? Oke, silakan dari Syifa. Ya. Menyajikan yang tersebut bisa dalam bentuk diagram, tabel maupun grafik. Oke, sudah sempurna ya jawaban dari teman-teman semua. Jadi di sini kita inti dari statistika deskriptif adalah kita menggambarkan data. Di sini kita akan bahas ukuran lokasi dan variabilitas serta penyajian data. Tadi sudah disebutkan dengan menggunakan tabel dan dengan menggunakan grafik. Oke, untuk topik yang pertama, tujuan pembelajarannya di sini kalian mampu menghitung gitu ya. Jadi selain tadi menyebutkan doang, kalian juga mampu menghitung ukuran lokasi atau ukuran penyebaran dan ukuran variabilitas. Di sini apa saja? Ada min, median, modus, lalu ada kuartil juga ya. Ini ukuran lokasi. Lalu ada range, simpangan baku, dan variansi atau ragam. Itu adalah ukuran variabilitas. Serta mampu menggunakan aplikasi pengolah data. Apa saja sih aplikasi pengolah data? Excel yang utama ya. Kalau laptop kalian mau menggunakan Apple ataupun menggunakan Windows, pasti tetap ada aplikasi pengolah data. Ada lagi yang mau memberikan contoh selain data jumlah mungkin frekuensi atau asal atau IP address dari serangan? Ada lagi yang memberikan contoh? Misalkan upaya brute force. Oke, kalian punya akun terus upaya melakukan brute force berapa kali sampai akhirnya kalian berhasil masuk gitu ya. Artinya berapa kombinasi contohnya gini, misalkan saya masukkan username-nya adalah Angel, passwordnya adalah 123. Dengan username yang sama Angel, saya masukin passwordnya adalah 345. Kan semua kombinasi ya. Berarti dia mencoba berapa kali masuk. Itu juga frekuensi. Menurut kalian itu adalah data kuantitatif atau data kualitatif? Kalau misalkan konteksnya saya ingin melakukan percobaan pertama gitu ya, sampai dia berhasil dapat 50. Percobaan kedua 75,
Ini kali ya frekuensi. Percobaan ketiga 37 sampai percobaan ke-10. Kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif. Tapi kalau saya punya dalam satu ini 50, berarti saya punya datanya adalah gagal, fail, sampai terakhir yang ke-50 adalah sukses. Berarti ini kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif gitu ya. Tapi dari sini kalian bisa dapat, berarti berapa kali percobaan gagal? 49, sukses 1 gitu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan kualitatif dengan kuantitatif. Oke, pertama kita bahas mean atau rataan. Jadi ada yang bilang mean, average, rataan, rata-rata itu sama saja ya. Kalau untuk populasi kita notasikan sebagai mu. Kalau sampel kita notasikan sebagai X bar. Pertanyaan saya, rataan populasi itu parameter atau statistik? Parameter. Ada yang masih ingat parameter itu apa? Satu orang tunjuk tangan. Apa itu parameter? Silakan. Hafizah. Ya. Untuk parameter itu adalah nilai yang menggambarkan dari populasi, sedangkan untuk statistik ada nilai yang menggambarkan. Oke, betul ya. Nilai atau karakteristik yang menggambarkan populasi. Kalau statistik nilai karakteristik yang menggambarkan sampel. Nilai atau karakteristiknya apa? Ada rataan, ada median, ada modus, ada kuartil, ada proporsi. Itu yang kita sebut sebagai karakteristik. Apa bedanya rumus yang atas sama rumus yang bawah? Apa bedanya? Bu, satunya N besar, Bu. Satunya N kecil. Apa bedanya N besar dengan N kecil? Satu orang. N besar apa? Oke, Hafizah lagi. Boleh. Apa itu N besar? Untuk menjawab, untuk N besar itu adalah ukuran dari populasi, sedangkan untuk N kecil adalah ukuran dari sampel. Tadi kita nyontohin datanya adalah data nilai nilai UTS ya, nilai UTS. Kalau saya populasinya adalah sekalian nih satu tingkat nih, tingkat 1 berapa orang sih? Masih 100 apa udah 90-an? Hah? 120, masih 125. Oke, berarti N besarnya adalah 125. Kalau saya mengambil sampelnya adalah kelas kalian, berarti N kecilnya 21 gitu ya. Dimana X ini apa sih XI? XI adalah data pengamatan. Jadi kalau misalkan kalian mau ngomongin rataan sampel, berarti data pengamatannya itu ada 21. Misalkan nilai UTS-nya Dava berapa, nilai UTS-nya Jeremy berapa, sampai akhirnya nilai UTS-nya Alam berapa gitu ya. Kita masuk ke median. Apa itu median? Tadi sudah disebutkan kalau nggak salah. Median adalah nilai titik tengah. Tapi ada syaratnya apa? Di sini yang saya merahin, bahwa data tersebut harus diurutkan. Diurutkan dari mana ke mana? Kecil ke besar gitu ya. Dari kecil ke besar kalian urutkan, nanti kalian ambil titik tengahnya. Tetapi untuk setelah kalian urutkan, ini kita bagi lagi nih menjadi ukuran sampel yang ganjil dan yang genap gitu ya. Ya, kita masuk ke modus. Apa itu modus? Oke, nilai pengamatan yang paling sering muncul gitu ya, yang frekuensinya paling banyak. Modus dapat digunakan untuk semua jenis data, numerik dan kategorik. Contoh data kualitatif yang kalian miliki apa untuk yang kelas ini? Kualitatif. Hah? Merek laptop. Oke, merek laptop. Nah, di sini kan kalian akan mendata gitu ya, kira-kira yang mana modusnya? Yang mana yang paling sering merek yang kalian miliki di sini? Asus, Dell, HP, Acer. Nah, kalian harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Maka kemarin pas di tugas pertama kalian diminta ada tugas ya, melakukan pengambilan data survei, bener ya? Oke, makanya nanti setelah data kalian kumpulkan, kalian lihat modusnya, merek apa yang paling sering muncul. Itu kalau merek laptop. Kalau misalkan kuantitatif, contohnya tadi nilai UTS, bisa nggak diukur modusnya? Bisa. Oh, ternyata modusnya itu ternyata kalian nilainya frekuensinya cuma satu-satu, kecuali mungkin ada 2 orang yang nilai 100.
Siapa tuh yang nilainya 100 nih? UTS Statdas. Jadi kalau misalkan yang nilai 100 itu dengan frekuensi 2, maka modusnya adalah 100 gitu ya. Jadi modus ini bisa untuk numerik maupun kategorik. Tetapi kalau untuk min dan median itu bisa untuk data kategorik nggak? Ingat, median itu adalah data yang diurutkan. Bisa nggak kalian mengurutkan merek laptop? Nggak bisa gitu ya. Maka untuk min dan median hanya untuk data numerik. Sementara modus bisa untuk kategorik dan numerik. Dan modus ini dimungkinkan untuk memiliki lebih dari satu nilai modus. Kalau dari sekumpulan data cuma satu modus, berarti kita sebut sebagai unimodal. Kalau ada 2, bimodal. Kalau lebih dari 2, multimodal gitu ya. Oke, ini contohnya. Berikut ini adalah 6 sampel nilai kuis mata kuliah Statdas kelas kalian ya. Ini adalah data fiktif. Jadi ini bukan nilai kalian nih sebenarnya. Ini adalah data fiktif. Rata-ratanya adalah X bar. Kenapa pakai X bar? Kenapa nggak mu? Karena sampel dituliskan ya di sini ya. Ini tebak nih warna merah atau warna biru? Merah. Oke, 6 sampel ya, karena sampel maka di sini X bar. Nah, X bar di sini tadi apa rumusnya? X bar sama dengan penjumlahan dari semua data dari 1 sampai ke berapa? 6 dibagi dengan 6 gitu ya, karena ada 6 sampel. Berarti nanti kalian masukkan angka pertama 86, 91 sampai 57. Pertanyaan saya, min atau rataan ini harus diurutkan nggak? Enggak. Boleh diurutkan nggak? Boleh. Tapi nambah pekerjaan nggak? Iya. Jadi nggak usah diurutkan ya. Oke, kalau pakai Excel, pakai formula average gitu ya. Jadi kalian masukkan datanya satu-satu. Ini adalah sel A2, ini sel A7. Jadi masukkan A2 sampai A7. Nanti di enter dapat hasilnya juga sesuai gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke sub kedua, penyajian data, ada pertanyaan terkait ukuran lokasi dan ukuran variabilitas data? Ada pertanyaan? Virus mungkin ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Oke, sudah cukup jelas. Tujuan pembelajaran di sini, mahasiswa mampu menggambarkan dan menginterpretasikan. Nah, kenapa kalian mampu menggambarkan? Nanti kan kalian mungkin lulus ya. Lulus nanti mungkin penempatannya di SOC gitu ya. Dimana kalian punya data, kalian bikin laporan, pasti nanti kalian bikin gambar, entah grafik maupun tabel. Berarti mau gak mau kalian harus bisa menggambarkan. Atau sebaliknya, kalian baca laporan dari tahun lalu nih, bentuknya adalah tabel. Terus kalian harus bisa menginterpretasikan. Maka tujuannya adalah kalian mampu menggambarkan dan menginterpretasikan dari tabel maupun dari grafik gitu ya. Oke, yang kalian tahu di sini grafik ada apa saja? Grafik apa saja? Grafik batang. Ada grafik apa lagi? Garis. Terus ada apa lagi? Nah, di sini saya ada video, tapi saya nggak tahu nih suaranya masuk atau enggak. Saat pandemi COVID-19, kamu dapat melihat data dari banyak orang Indonesia di mana sudah paham tentang penyajian data. Untuk materi-materi lainnya, temukan di layar berikut ini. Tuh, ditanya, gimana? Sudah paham belum tentang penyajian data? Oke, apa itu data? Apa itu data? Nah, fakta, angka-angka gitu ya. Data tersebut belum memberikan informasi kalau kalian belum olah gitu ya. Terus penyajian data tadi contohnya ada apa aja? Tabel, diagram, grafik gitu ya. Jadi apa manfaat dari tabel dan grafik? Berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari dan konteks bidang keamanan siber. Contohnya grafik apa? Langsung ke keamanan siber aja deh. Apa contoh grafiknya? Kalian biasanya suka ngeliat grafik apa sih di Instagram BSSN mungkin? Serangan tentang apa? Misalkan ada malware ya, malware baru, malware A, malware B berapa persen. Nah, itu biasa dalam bentuk pie chart. Apalagi misalkan? Apalagi yang lain? Dari waktu ke
waktu terkait jumlah serangan. Misalkan bulan apa? Bulan Agustus tahun lalu, September, sampai yang terakhir bulan lalu berarti bulan Mei tahun 2024. Itu menggunakan grafik garis gitu ya. Oke, berarti di sini kita akan masuk ke tabel. Ada beberapa komponen yang penting. Ada berapa di sini? 3. Yang pertama, judul, isi, dan sumber. Ini tabel yang pertama. Perhatikan contoh tabel. Ini adalah tabel satu arah atau dua arah? Satu arah, karena hanya ada satu variabel. Di sini variabelnya apa? Tingkat pendidikan. Ada frekuensi. Di sini yang saya lingkari kuning, artinya apa? Interpretasinya apa? Judulnya adalah jumlah karyawan organisasi ABC menurut pendidikan. Berarti 16 adalah jumlah karyawan organisasi ABC yang tingkat pendidikannya adalah SMA gitu ya. Jadi di sini kalian bisa memberikan informasi, ini contohnya yang 16. Terus kira-kira informasi apa yang bisa kalian peroleh di sini? Di sini ada total, berarti apa? Jumlah total karyawannya ada 50. Apalagi? 22 tertinggi ya? Oke, berarti mayoritas tingkat pendidikannya adalah diploma gitu ya. Yang penting kalian bisa menginterpretasikan tabel. Selanjutnya kita masuk grafik. Apa bedanya yang kiri sama yang kanan? Yang kiri ada apa di sini? Range, jangkauan, jarak, leg-nya, gitu ya. Kalau ini ada nggak? Nggak ada. Maka di sini karena nggak ada, di sini titiknya di sini adalah 19,5. Di sini pakai kurung biasa, maka di sini pakai kurung siku. Jadi di sini nempel gitu ya, sama-sama 19,5. Ini yang kita sebut sebagai histogram. Sebelah kiri kita sebut sebagai diagram batang. Dari sebelah kiri, informasi apa yang bisa kalian peroleh? Mayoritas tingkat pendidikannya adalah SMA. Oke, selanjutnya ada pie chart atau diagram lingkaran. Informasi apa yang bisa kalian peroleh di sini? Harus lengkap. Harus lengkap satu orang. Siapa yang memberikan informasi? Salah satu informasi yang bisa kalian peroleh dari diagram lingkaran ini. Ya, silakan Aulia. Untuk informasi yang bisa didapatkan yaitu tingkat pendidikan formal terakhir pegawai organisasi ABC itu paling banyak itu dari SMA. Sudah, itu saja. Ada yang ingin menambahkan? Ditambahkan lagi, Aulia? Oke, silakan Elok. Untuk menjawab, Ya. itu terkait presentasi tingkat pendidikan formal terakhir pegawai organisasi yang paling banyak adalah SMA, Bu. Dikarenakan untuk presentasinya sendiri itu sebanyak 48%. Oke, betul ya. Jadi sampai kalian bisa menyebutkan sampai ke angkanya. Kenapa? Karena ini ada angkanya kok, gitu ya. Maka kalian bisa menuliskan. Gambar terakhir adalah box plot. Nah, ini ada cara kerjanya. Kalian harus menghitung 5 serangkai. Apa saja 5 serangkainya? Minimum Q1, Q2, Q3, maksimum gitu ya, 5 serangkai. Setelah itu kalian hitung PDA, pagar dalam atas dan pagar dalam bawah, untuk mengetahui adanya pencilan atau outlier. Di sini ada gambar contohnya. Ada outlier nggak di sini? Nih, berantakan sekali. Ada outlier nggak di sini? Ada? Berapa outliernya? 60 saja? Ya, ada 0. Q1-nya? 22. Q2? 27,5. Ini 27,94 apa? Rata-rata. Median yang mana? Iya, ini Q2 sama dengan median ya. Terus Q3 34,25. Oke, itu adalah akhir materi pertemuan 2. Ada pertanyaan? Sangat jelas? Oke, kalau gitu gantian, saya yang bertanya. Silakan siapkan kertas lembar. Ada 10. Kerjakan selama 15 menit.
ditulis nama dan NPM-nya. Oke, waktunya habis. Silakan paling belakang dikumpulkan ke depan. Tugas kedua. Di sini sambil temannya mengumpulkan ya. Tugas kedua ini melanjutkan dari tugas pertama. Tugas pertama kalian sudah diminta untuk praktik teknik sampling ya, ngambil data. Nah, tugas kedua di sini masih sama nih, berkelompok. Tapi kalian ngapain di sini? Menghitung ukuran lokasi dan variabilitas. Ingat bahwa tergantung dari jenis datanya. Kalau datanya kuantitatif, kalau datanya kualitatif bisa nggak kalian hitung min-nya? Nggak bisa gitu. Jadi sesuaikan. Nah, ini dipresentasikan nanti di pertemuan selanjutnya. Ini tugas kelompok dan di sini ada tugas individu. Oke, satu orang dibaca untuk tugas individunya. Satu orang baca. Silakan Jeremy. Tugas 3 individu data laporan jumlah serangan siber harian pada bulan Januari 2019 di mana akan dapat diunduh pada LMS. Lalu pilih salah satu variabel yang bukan eksplorasi pada data tersebut mulai dari ukuran lokasi dan atau variabilitas data hingga menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik. Buat yang laporan dan dikumpulkan. Ini tugas individu sudah ada formatnya. Di sini sudah diberikan data. Di situ masing-masing kolom ada banyak variabelnya. Kalian pilih satu saja ya, karena pilih satu variabel. Untuk variabel kalian berarti harus tahu nih dia itu apa nih, kualitatif atau kuantitatif. Kalau misalkan kalian pilihnya yang kualitatif ya berarti ukuran lokasinya tidak perlu kalian hitung min-nya. Tetapi kalau kalian pilih yang kuantitatif, berarti kalian harus perlu mencari min, median. Jangan lupa di sini adalah dan atau. Berarti nggak semuanya harus kalian kerjakan ya. Lalu jangan lupa disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Untuk tugas kelompok dan tugas individu, ada pertanyaan? Oke, mana dikumpulkan di sini kertasnya tadi? Oke, terima kasih. Ini akan saya periksa nanti ya, mungkin akan saya kembalikan. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan dan kita sudah tadi melakukan refleksi untuk review materi ya, nanti kalau seperti biasa, kalian punya nomor WhatsApp saya? Punya. Kalau bertanya tidak harus melalui PIC ya, bisa nanya langsung atau bisa ke ruangan saya langsung. Jadi kita akhiri saja pertemuan hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya hari Selasa depan ya. Setiap seperti biasa. Silakan ketua kelas kita tutup perkuliahan hari ini dan jangan lupa dipimpin doa. Laporan terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Lapor tingkat 1 rekayasa komandan siber B jumlah 21 hadir lengkap telah mengikuti perkuliahan. Laporan selesai. Lanjutkan dengan berdoa. Lanjutkan. Untuk mengakhiri perkuliahan, berdoa mulai. Selesai. Tidak jumpa gerak. Terima kasih. Terima kasih semua. Sampai ketemu minggu depan. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran sinkronus tatap muka di ruang kelas dari mata kuliah Statistika Dasar yang saya ampuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2024, kepada rekan-rekan pegawai Politeknik Siber dan Sandi Negara, kepada rekan-rekan dosen, dan kepada rekan-rekan mahasiswa. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.